Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Saskia Isabel di tutorial kedua ini. Nah, jadi pada tutorial kedua ini aku akan menjelaskan tentang tutorial membuat peta penggunaan lahan. Nah, di sini aku membaginya ke dalam beberapa bagian. Langsung aja ya kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu membuat digitasi peta penggunaan lahannya. Nah, yang pertama-tama tentunya kita akan melakukan georeferencing. Tapi jika teman-teman sudah membuat peta administrasi, jadi teman-teman nggak usah lagi buat georeferencingnya. Bagi yang belum, teman-teman bisa lihat video peta administrasi aku ya. Nah, di situ aku udah jelasin banyak banget tentang cara georeferencing. Nah, setelah itu kita akan membuka katalog dan membuat file SHP baru dengan cara klik kanan lalu pilih New Shapefile. Nah, setelah itu teman-teman buat nama filenya menjadi kawasan underscore wilayah dan future tabnya teman-teman ambil yang bagian polygon. Setelah itu tekan edit, kita akan membuat koordinat sistemnya. Pasti teman-teman ingat kan bagaimana cara membuat koordinat sistem? Caranya itu adalah teman-teman pilih yang projected koordinat system, lalu pilih yang UTM, lalu WGS 84, south, dan juga pilih angka sesuai dengan zona teman-teman masing-masing ya. Nah, setelah itu kita akan memulai edit dengan cara bagian edit teman-teman klik yang start editing. Nah, pada bagian create fiturnya teman-teman tekan bagian kawasan underscore wilayah lalu polygon. Mulai digitasi dengan mengikuti garis tepi petanya. Nah, setelah itu kita akan mengubah warnanya. Nanti di situ kan semuanya akan terwarna luar dan juga garis tepinya. Di sini kita akan membuat warna hanya untuk garis tepinya aja dengan cara klik 2 kali pada bagian di bawah kawasan underscore wilayah. Di situ akan ada kotak dan warna. Teman-teman klik 2 kali lalu pilih aja warna sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Nah, lalu setelah itu kita akan membuat digitasi pada bagian dalamnya dengan cara select terlebih dahulu dan juga ambil yang cut polygon tools. Nah, ikuti area penggunaan lahannya masing-masing ya. Nah, lalu pada bagian editor kita stop editing. Sebelum stop editing jangan lupa save editing terlebih dahulu. Klik kanan pada bagian kawasan underscore wilayah, lalu open attribute table dan juga add field. Pada bagian name nanti akan timbul, di situ tulis p underscore lahan, artinya penggunaan lahan. Nah, dan ambil tipenya yang teks karena kita akan membuat teks, lalu oke. Selanjutnya kita akan memberikan nama-nama pada setiap polygon yang sudah kita buat tadi dengan cara pilih bagian yang akan dipilih. Jika pilihannya itu banyak, teman-teman yang bagian keyboardnya bisa tekan tombol shift. Nah, lalu kemudian klik kanan pada bagian penggunaan lahan dan juga field calculator. Pada bagian box paling bawah ketik nama dari polygon yang sudah kita buat. Misalnya namanya adalah sawah. Jangan lupa petik 2 di awal, lalu bikin namanya sawah, lalu petik 2 lagi di akhir. Lakukan hal yang sama untuk semua polygon yang sudah diselect. Kemudian kita akan membuat add field dengan cara klik add field. Nah, jika add fieldnya itu belum muncul, teman-teman stop editing terlebih dahulu. Tulis nama name itu menjadi label. Selanjutnya, klik select by attribute, lalu ikuti instruksi seperti yang ada di contoh, yaitu tanda petik p underscore lahan, tutup lagi petiknya, sama dengan tanda petik lagi lahan terbuka. Nah, akan ada beberapa bagian pada tabel yang tertandai dengan warna biru. Setelah itu, klik kanan, lalu pilih field calculator, lalu yes. Tulis singkatan dari lahan terbuka itu, karena kan tadi kita bikin lahan terbuka. Kita akan membuat label atau singkatannya menjadi LT yang artinya lahan terbuka. Lakukan hal yang sama untuk semua polygon yang belum dibuat labelnya. Klik kanan pada bagian kawasan underscore wilayah, lalu pilih properties, simbologi, dan OK. Ubah warna sesuai dengan keinginan kita masing-masing ya. Nah, itu udah tuh part yang pertama. Part yang kedua adalah tutorial membuat digitasi jalan. Nah, sama seperti tadi, pertama-tama kita akan membuat SHP baru dengan cara sama seperti bagian nomor 2 tadi. Di sini aku akan share teksnya. Lalu pada bagian nama kita buat dengan nama jalan. Nah,
karena kita akan membuat digitasi jalan kan. Lalu future type-nya pilih polyline. Kenapa polyline bukan polygon? Karena ini kita akan membuat garis. Kalau tadi kawasan, makanya kita bikin polygon. Lalu edit koordinat sistemnya dengan cara yang tadi, pasti ingat kan? Nah, kalau nggak ingat, teman-teman bisa mundurin dulu video aku ini ya, dan disimak dan lalu ulang pada peta teman-teman. Nah, pada bagian editor kita akan start editing. Setelah muncul tampilan, pilih yang jalan, lalu continue. Nah, pada bagian create feature-nya kita pilih jalan, di bawahnya itu ada polyline. Nah, lalu kita akan mendigitasi jalan-jalan yang ada di peta tersebut. Mudah kan? Nah, yang ketiga kita akan membuat digitasi sungai. Caranya juga 11-12 loh, dengan cara membuat digitasi jalan. Kita buka katalog, kita pilih yang kita buat new shapefile. Nah, pada namanya kita buat sungai, lalu kita pilih yang polyline karena ini kan akan membuat garis. Edit koordinat sistem dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Lalu mulai digitasi sungai-sungai yang ada di dalam peta. Nah, teman-teman bisa nih menambah berbagai shapefile sesuai dengan kebutuhan petanya masing-masing dengan cara yang sama, dengan cara-cara yang sudah aku sebutin tadi. Nah, lalu kita masuk, nggak kerasa ya, kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu membuat layout. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di peta administrasi aku. Di situ udah lengkap banget gimana cara membuat layout. Di sini aku akan hanya menyampaikan secara lisan aja ya. Nah, yang pertama, klik file, lalu kita pilih yang patch and print setup. Lalu yang kedua, kita pilih orientasi berdasarkan peta yang kita punya. Ada landscape ataupun portrait. Lalu kita pilih size-nya yang A4. Sesuaikan skala peta dengan kolom yang sudah terbentuk. Lalu klik rectangle dan buatlah kotak di bawah kolom print tadi dan ubah warna menjadi no color, dan juga outline-nya itu kita buat berwarna hitam. Selanjutnya masukkan teks ke dalam legenda tersebut sesuai dengan judul peta. Judulnya kan peta penggunaan lahan. Selanjutnya memasukkan arah mata angin dengan cara insert, lalu pilih north arrow. Lalu setelah itu pilih arah mata angin yang sesuai, kita pilih jenis ataupun bentuk arah mata angin sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu masukkan skala dengan cara insert, pilih, teman-teman boleh pilih scale bar ataupun scale text, pilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya kita akan membuat legenda dengan cara insert, lalu pilih legend, lalu masukkan poin-poin yang dibutuhkan untuk skala dengan cara memindahkannya dari kiri ke kanan. Lalu setelah itu klik OK dan tulis legenda. Masukkan juga ya identitas dan juga logo universitas teman-teman masing-masing dan juga sumber peta didapatnya. Tutorial lengkap dengan cara membuat layout teman-teman bisa lihat di peta sebelumnya, yaitu peta administrasi. Nah, jika selesai merapikan legendanya, teman-teman ekspor peta dengan cara file, lalu klik export, lalu pilih output dari peta yang teman-teman inginkan. Itu bisa JPEG, PNG, ataupun PDF. Nah, sekian ya tutorial dari saya pada tutorial kedua kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak video Abel yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!